Selamat datang di channel Uncle Jo. Bahas industri kopi, khususnya bisnisnya. Bisnis kopi itu nggak cuma kopi, tapi ada bisnisnya ya. Oke, jadi teman-teman selamat datang di channel gua dan ya seperti yang tadi gue bilang, gue punya kedai kopi dan gue sharing apa yang gue lakukan selama gue di industri kopi. Jadi lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya sih. Jadi kalau kalian merasa terbantu dengan konten-konten yang ada di sini, silakan di subscribe. Kalau enggak juga nggak apa-apa, kita kenalan aja, kita ngopi-ngopi aja jadinya gitu ya, santai aja santai. Dan gue sharing apa pengalaman gue di sini selama gue buka kedai kopi dan sudah melahirkan kurang lebih 78-an ya kedai kopi dari workshop yang gue lakukan. Dan buat teman-teman yang kalau mau belajar tentang bisnis kopi, tentang barista basic skill atau roasting dan lain-lain, boleh ikut workshop di Uncle Jo dan gue ada kelasnya ya itu. Anyway, kita lanjut nih, ada satu pertanyaan, ada satu topik yang ditanyakan soal job desk ya, manager. Ya, dia nanyain, "Uncle, job desk manager bahas dong," gitu ya. Jadi gue mau coba bedah soal job desk manager ini nih. Oke, jadi job desk manager ya. Teman-teman mungkin perlu gue share dulu. Job desk itu apa sih gitu? Di kedai kopi emang butuh manajer ya? Emang perlu manajer sebuah kedai kopi? Anyway, kedai kopi yang gue maksud di sini adalah kedai kopi level UKM ya, bukan yang corporate, bukan yang udah profesional, yang udah industri, bukan. Kedai kopi kecil, mungkin jumlah seatnya di bawah 50 seat ya, jadi itu skalanya seperti itu. Nah, job desk ya, job description ya. Job desk itu apa sih menurut Google nih? Jadi job description, namanya deskripsi ya. Kalau lu ada produk deskripsi ya, produk description gitu ya. Produk itu apa deskripsinya ya. Nah, kerjaan juga ada deskripsinya. Jadi uraian pekerjaan. Menurut Wikipedia ini uraian jabatan atau deskripsi pekerjaan ya diurai gitu. Apa sih namanya ya, di detail, dibuat, dirinciin lah apa aja gitu, namanya job description. Jadi supaya kenapa ada job description tuh supaya orang tahu gitu tugas dia apa, tupoksinya apa, tahu list apa yang dikerjakan ya. Jadi kenapa kenapa dalam struktur organisasi itu ada job deskripsi. Oke, apa sih job desk itu tadi ya? Deskripsi ya, pekerjaan. Jadi teman-teman tahu urutan atau uraian apa aja yang perlu dikerjakan. Ya, job desk itu kapan muncul sebuah job desk? Kalau kalian bekerja di satu perusahaan ataupun di kedai kopi ya, kapan sih muncul? Ketika lu diberikan tanggung jawab. Ukurannya apa diberikan tanggung jawab? Lu ada di struktur. Jadi kalau misalnya dalam satu perusahaan atau satu organisasi ada struktur manajemennya, ketika nama lu ada di struktur itu muncul langsung si job deskripsinya, tugas lu apa aja. Jadi kalau misalkan kalian mempertanyakan soal job desk manager ya, berarti ketika lu dipercayakan jadi seorang manajer, muncullah job desk itu. Tapi ada juga tuh yang sok-sok jadi manajer. Jadi dia merasa dirinya manajer tapi tidak ada di dalam struktur. Itu juga banyak terjadi gitu ya. Khususnya di perusahaan-perusahaan yang keluarga gitu yang tidak profesional, itu banyak sekali kasus begitu. Nah, tapi anyway, gue bahas skalanya kedai kopi dan UKM ya, bukan yang corporate. Nah, kenapa perlu ada job deskripsi? Kenapa sih perlu ada job desk? Karena supaya jelas, tujuannya tentu dengan adanya job desk itu lu jadi efektif, efisien kerjanya. Jadi untuk mencapai tujuan perusahaan atau tujuan kelompok atau organisasi. Jadi kalau di kedai kopi ini dijabarkan job desk itu ya supaya mereka fokus kerjanya sehingga mencapai tujuan bersama
gitu. Kalau gue punya goalsnya adalah, oh Uncle Joe harus ada cabangnya ada 5 di ini ya, gue mesti menjabarkan tuh, breakdown dulu apa yang perlu dikerjakan untuk mencapai tujuan itu, sehingga nanti job desk sudah ketemu, kita delegasiin ke beberapa tim yang kita miliki supaya tujuannya tercapai bersama. Ya, jadi tujuannya untuk itu ya. Jadi tadi udah tahu apa arti job desk, kalian bisa googling juga lebih lengkap lagi, banyak banget literatur ataupun topik-topik soal ini. Dan kapan dibutuhkan, yaitu ketika lu dipercayakan sebuah tanggung jawab, lu ada dalam struktur organisasi, dalam struktur perusahaan, lu muncullah job desk itu ya. Jadi bukan besok ataupun nanti, tapi ketika lu dipercayakan sebuah tanggung jawab. Lalu why ya, tujuannya supaya untuk mencapai tujuan bersama, lu lebih efisiensi dan efektif dengan adanya job desk. Nah sekarang balik lagi ke pertanyaan dari subscriber gua, job desk manager ya, kita spesifik ke manager. Jadi kalau misalnya posisi lu sebagai office boy, ada juga job desknya office boy. Ketika lu sebagai helper, ya lu ada job desknya helper. Ketika lu sebagai barista, ada job desknya barista. Nah sekarang yang kita bahas adalah job desk manager. Ya, manajer itu banyak coy. Ya. Banyak banget manajer itu, dia ada manajer keuangan, manajer marketing, manajer HRD, manajer apalagi banyak deh manajer. Level-level manajer itu banyak banget, di satu perusahaan bisa ada berapa puluh orang manajer gitu ya, memanage tujuannya kan. Nah manajer itu yang gue bahas di sini adalah kedai kopi, karena gue ada di kedai kopi dan kalian mungkin lagi sedang membangun bisnis kopi, butuh orang memanage-nya gitu ya, manajer. Nah ini skalanya UKM ya, kalau lo udah corporate lu pasti manajernya banyak deh gitu. Tapi kalau UKM itu lu nggak perlu banyak-banyak gitu, cuma store manager satu aja gitu ya, itu udah cukup. Skalanya kan di bawah karyawan kita, belum 10 orang karyawan. Terus juga mungkin lu jumlah kedai kopi lu, jumlah seatnya mungkin cuma di bawah 50. Tentu itu ya nggak perlu banyak-banyak manajer dong ya kan, cukup dengan satu orang aja mungkin udah lebih dari cukup. Oke, yang gue bahas skalanya skala UKM. Nah sekarang apa sih yang di manage? Kan manajer itu tujuannya memanage ya, namanya manager, manage, mengatur gitu ya. Gue pernah jadi general manager di salah satu perusahaan di properti di Bogor ya. Sekarang juga ada kedai kopi yang lagi gede banget di Bogor, buka di tempat kerja gue dulu. Ya jadi nanti gue share coba beberapa screenshot di sana. Apa yang di manage sih sebetulnya kalau untuk skala kedai kopi ini, dan gue share pengalaman gue di Uncle Joe. Jadi gue di Uncle Joe ini gue sebagai manajer. Jadi gue kalau misalkan ada surat dari untuk mengajukan ini itu, tanda tangannya ya manajer gue sebagai manajer di sini. Nah sekarang gue share apa yang gue kerjakan untuk memanage ya, apa aja gitu ya. Nah kalau soal apa aja job desk-nya ya, apa aja nih job desk manager gitu ya untuk kedai kopi UKM skala-skala di bawah seat 50 ya jumlah seatnya, apa aja nih. Nah untuk menjawab pertanyaan apa aja itu harus ditanyakan kepada ownernya masing-masing. Jadi beda kedai kopi beda tupoksinya. Tupoksi itu tugas pokok dan fungsi ya. Nah jadi dengan adanya job desk kalian mengerti soal tupoksi. Nah sekarang apa sih yang di manage dari seorang manajer kedai kopi? Apa yang gua manage di Uncle Joe? Ya, gua manage-nya adalah the whole thing, everything. Jadi yang dibilang CEO itu Chief Everything Officer ya, gue itu dari ujung toilet sampai pagar itu gue harus tahu dulu semuanya. Jadi gue melakukan everything, segala-galanya. Nah tapi kan semakin lu punya tim yang solid kan semakin berkurang tuh secara operasional. Yang gue lakukan sebagai seorang manajer awal-awal, gue memberikan contoh dulu. Satu ya, gue memberikan contoh buat yang kerja di sini, baik yang di kitchen maupun yang di bar, itu gue kasih contoh dulu. Karena lebih gampang ngajarin orang dengan contoh dibanding kita ngebacot gitu ya. Ngomong mulu itu
belum tentu orang ngerti gitu. Kita harus jadi contoh. Yang dimaksud toilet harus kering itu gimana sih? Ya gua kasih contoh. Habis pakai ya dilap pakai tisu terus buang. Jadi tidak meninggalkan jejak. Kasih contoh, kasih lihat. Ngepel pagi itu gimana sih ngepel itu maksudnya? Yang gue maksud bersihin debu-debu di jendela tuh gimana sih? Yang gue maksud supaya nggak ada telapak tangan gitu bercak di kaca itu gimana sih? Itu gue harus kasih contoh. Jadi daripada gue banyak ngebacot dan secara emosi nanti orang nggak suka, ya gue kasih contoh aja. Paling gampang. Cara ngajarin orang ngerokok gimana? Kan bukannya, ayo lu ambil tuh rokok sebatang, ambil korek api, terus masukin ke bolo, terus nggak gitu. Lu ambil aja rokok sama korek, cetek, ngerokok aja. Makanya kenapa ada statement namanya monkey see, monkey do. Jadi ketika lu ngajarin seseorang, tunjukkan aja. Di bukunya John C. Maxwell dibilang orang tidak akan mendengarkan perkataan lu, mereka akan melihat tindakan lu, gitu. Jadi itu sangat meremah sekali di gue, sangat gue tangkap sekali pesan dari bukunya John C. Maxwell itu. Dari situlah kenapa gue daripada gue susah ngomong banyak, ya gue kasih contoh aja gitu, apa yang gue maksud tuh seperti apa sih gitu. Ya, jadi apa yang gue manage di sini the whole thing semuanya. Jadi nggak ada tuh manajer marketing, manajer HRD, itu semuanya tanggung jawab satu orang ini, manajer Chief Everything Officer ini di Uncle Joe. Yang gue manage apa? Bukan berarti gue melakukan semuanya secara teknis ya, tapi memanagenya misalkan barista kan perlu diatur shift kerjanya, jam kerjanya, terus manage karyawan ya, seragamnya. Kadang-kadang gue ngedesain bikin bagus nih biar anak-anak punya seragam, gue bikin, gue cetak, gue bagiin ke mereka. Langsung aja nih buat hari Senin, buat hari Minggu, Jumat dan lain-lain. Ya gue atur misalkan jam masuknya jam berapa, kapan liburnya, kapan tutup, kapan promosi, kapan mau bikin event, bikin campaign gitu ya. Jadi itu semua gue yang atur. Di Uncle Joe gue yang atur, yang menentukan. Jadi gue udah punya grup WhatsApp untuk kasih tahu ini besok begini, bulan depan begini, ini begini. Terus misalkan ada stok barang habis, gue delegasi tuh. Misalkan stok barang nih ya, tanggung jawabnya di gue dan gue mesti delegasin ke mereka. Oh bagian, jadi gue ngatur nih. Kalau nanti lu cek ya stok ininya, lu cek yang stok. Tapi semua diinstruksi dari lu. Nanti lama-lama setelah berjalan cukup lama, ini akan berjalan seperti sistem. Jadi udah anak-anak udah tahu tuh, oh kapan harus cek stok. Bahkan gue udah diemin aja, udah nggak pernah gue urusin lagi tuh stok. Mereka yang urus semuanya. Tinggal bikin PO di grup, kasih tahu kak ini habis, uncle ini habis, ini mau dipesan lagi. Jadi udah di grup aja dituangin semuanya. Jadi tinggal order PO baik ke supplier ke vendor. Tapi semuanya awal-awalnya si manajer ini yang ngatur, yang set up. Ya, ngebangun value-nya, ngebangun budaya di sini, itu semua si manajer. Sampai urusan nanti berhadapan sama ormas, kan kalian pasti akan berhubungan sama ormas kan. Sumbangan-sumbangan, paling sebel deh gue sumbang. Bukannya gue nggak mau nyumbang ya, cuman kalau sebulan ada sunatan ini, sunatan itu, ada hajatan ini, hajatan itu. Kalau digabung-gabung, mungkin lu perlu kasih jadi cost dalam laporan keuangan deh jadi kayaknya. Nah gue paling gak suka tuh sama kayak gitu-gitu, apalagi tidak ada izin dari RT RW setempat, paling males ya. Tapi ya itu yang kita hadapi di lapangan. Jadi teman-teman siap-siap aja nanti ketika berhubungan sama ormas, bentrok sama lingkungan mungkin ya. Ya itu tugasnya manajer yang pasang badan gitu. Kalau ada apa-apa sama barista yang berhadapan sama satgas COVID misalkan, yang bisa ngambil keputusan manajer. Jadi kenapa ada si manajer ini? Karena ada level keputusan yang berbeda, di mana barista ataupun karyawan yang lain bukan di situ, bukan di level untuk decision ngambil keputusan. Itu harus ada manajer. Kenapa gua tiap hari ada di sini? Karena ada beberapa keputusan yang harus di tangan gua gitu, ngambil keputusannya. Oke, nangkep ya? Nah, sekarang segitu banyaknya kerjaan si manajer, mungkin kalau gue di sini ngatur layout, mau ngatur lighting itu di gue semua gitu. Karena memang
skalanya kecil gitu, bisa kita manage dengan seorang diri. Bukan yang company gede gitu dan banyak hal perintilan yang di luar kapasitas. Selama masih dalam kapasitas gue akan kerjain gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, dengan sebanyak itu job desk seorang manajer, tanggung jawabnya gede, berapa gaji yang cocok ya buat manajer? Kalau untuk skala kedai kopi gimana nih Uncle? Kan kecil usaha kita, masa mau gaji dia gede? Manajer seharusnya ya kalau profesional dibayar secara UMR harusnya. Tapi karena gue di sini juga punya saham, jadi bagi gue gaji kecil no problem karena saham gue lumayan di sini. Jadi kalau kalian nggak mampu bayar gaji besar buat manajer toko kalian, tawarkan saham aja, kasih saham gitu. Kalian para employee pasti seneng lah lu dikasih saham, nggak mungkin nggak seneng. Konten ini jadi salah satu, jangan lu bilang ya ke bos lu ya, kata uncle gitu, jangan ya. Maksud gua, lu minta dong, lu nggak apa-apa digaji kecil, tapi gua bagi saham deh gitu, 5% misalnya dari omset. Waduh, bos lu juga kandak dikduk tuh. Jadi kasih fee tergantung gitu, jadi jangan cuma basic salary doang, mungkin ya karena tanggung jawabnya gede, manajer. Gue juga kenapa gue nggak punya manajer seorang diri, kenapa gue nggak punya manajer sendiri ya di sini, kenapa gue harus turun tangan, karena gue di level UKM ini gue belum sanggup buat bayar manajer gitu. Oke, nangkap ya. Jadi kalian juga bisa bargain nih, kalian kalau memang kualitas kalian sebagai barista atau sebagai coffee server punya level attitude yang tinggi, gue rasa kalian nggak perlu ragu soal ngomongin salary. Lu minta aja, lu mau minta gaji berapa. Bahkan gue open kalau lu mau oke, gue kasih lu 10% boleh, tapi gue kasih target. Nah, ayo lu siap gak di target? Omset 300 juta ya sebulan ya, gue kasih deh lu 10%. Gue mau tuh begitu. Udah, enak bapus, enak nggak pusing gue. Ya kan, buang 30 juta buat dapat 270 juta, kenapa enggak? Why not? Mau lah. Di challenge dong, kita saling fair-fairan aja gitu. Lu oke, lu mau gaji gede boleh, tapi lu bisa kasih income berapa? Kan gitu. Ronaldo dibayar mahal sebegitunya karena lihat dah produktivitas golnya kan tiap musim kan mengerikan dia. Oke, gitu aja ya. Jadi soal manajer ini ya itu yang bisa gue sharing. Dan anyway, gue lagi bikin studio baru di lantai 2 di ruko sebelah. Jadi mungkin tidak akan seperti ini jadinya nanti tampilannya. Jadi saya sorry banget, gue ngevlognya tiap malam habis tutup kedai biar nggak terganggu sama lalu lalang orang. Gimana menurut kalian kalau soal job desk ini? Semoga mengerti, memahami. Simple aja, gue nggak ribet-ribet. Gue share apa yang gue lakukan di sini. Semoga relate sama apa yang kalian lakukan di sana. Dan thank you udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.